Siswa masa tiba-tiba aja. Ya bener aja, pesugihan dong. Astagfirullahaladzim. Daripada bingung, mending simak penjelasan kita. Pertama, memilih target yang tepat dan melakukan segmentasi pasar. Kedua, menentukan fitur produk, harga, dan distribusi. Ketiga, mengumumkan dan mempromosikan produk. Tugas perusahaan yaitu memeriksa biaya dan kinerja setiap aktivitas yang menciptakan nilai dan mencari cara untuk memperbaikinya. Memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, memiliki aplikasi di berbagai pasar. 3. Sulit bagi pesaing untuk meniru. Maksudnya adalah memiliki dan memelihara sumber daya dan kompetensi yang membentuk esensi bisnis dengan tujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan. Pemasaran yang sukses membentuk kemampuan seperti memahami, menciptakan, menyampaikan, menangkap, dan mempertahankan nilai pelanggan. Perusahaan-perusahaan ini berfokus pada pelanggan dan diatur untuk menanggapi secara efektif perubahan kebutuhan pelanggan. Empat, aktivitas perencanaan kantor pusat. Menentukan misi perusahaan. 2. Menciptakan unit bisnis strategi. 3. Mengalokasikan sumber daya untuk setiap unit bisnis strategi. 4. Mengevaluasi peluang pertumbuhan. 5. Karakteristik utama pernyataan misi yang baik. Yang pertama, fokus pada sejumlah tujuan. Kedua, menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Ketiga, menentukan bidang kompetitif utama di mana perusahaan akan beroperasi. Keempat, mengambil pandangan jangka panjang. Kelima, singkat, mudah diingat, dan bermakna. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang merangkum apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan menunjukkan bagaimana perusahaan berencana untuk mencapai tujuan pemasaran. Rencana pemasaran biasanya berisi bagian-bagian berikut. Rencana pemasaran harus dibuka dengan tabel isi dan ringkasan singkat untuk manajemen senior dari tujuan utama dan rekomendasi. Bagian ini menyajikan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Mendefinisikan misi, pemasaran, dan keuangan. Tujuan resmi dan kebutuhan penawaran pasar dimaksudkan untuk memuaskan serta kompetitif. Proyeksi keuangan mencakup perkiraan penjualan, perkiraan pengeluaran, dan analisis break even. Bagian terakhir menguraikan kontrol untuk memantau dan menyesuaikan implementasi rencana. Biasanya, ini menjabarkan tujuan dan anggaran untuk setiap bulan atau kuartal, sehingga manajemen dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Kecoan adalah sebuah waralaba restoran asal Indonesia yang berdiri sejak awal tahun 2016 di Kota Malang. Restoran ini berada di bawah naungan PT Pestapora Abadi. Dalam promosinya, mie gacoan menggunakan bahan organik. Seperti tempat penyajian dan alat makan, mereka menggunakan bahan kayu. Offline marketing dengan memperhatikan kebersihan dan higienis semua area resto. Mie gacoan juga menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan melalui konten dan postingan yang menarik. Variasi menu yang beragam serta sistem pemesanan yang selalu di-upgrade untuk mempermudah pelanggan agar tidak perlu mengantri lama saat ingin memesan menu di mie gacoan. Gacoan telah menjadi sangat populer di masyarakat sehingga banyak menarik minat para penggemar kuliner. Restoran mie gacoan telah menarik perhatian banyak investor yang ingin membuka franchise di berbagai kota di Indonesia. Restoran mie gacoan harus bersaing dengan banyak restoran mie lainnya yang juga menawarkan varian menu yang berbeda. Dengan viralnya merek mie gacoan dapat dengan mudah memperkenalkan produk unggulan baru. Mie gacoan dapat dengan mudah memperkenalkan produk unggulan baru karena brandnya sudah viral. Banyaknya pesaing yang menjual mie. Restoran mie gacoan harus bersaing dengan banyak restoran mie lainnya yang juga menawarkan varian menu yang berbeda. Gak pada sono.
Kok ada yang kurang ya? Kurang pedes dah. Wah, aku juga punya bakaran. Wah, enak nih. Gimana?